Bunda Hamilku di seluruh Indonesia, berjumpa lagi di Hamilku ID Podcast bersama saya Natania Cahya Ramadona selaku host, dan juga nantinya kami akan mengundang Dr. Sony Fadli, spesialis obstetri dan ginekologi yang akan membahas 10 mitos dan fakta terkait kehamilan. Baik, saat ini kita sudah bersama Dr. Sony Fadli, spesialis obstetri dan ginekologi. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Baik, apa kabarnya, Dok? Sehat, baik, alhamdulillah. Mungkin ini di tengah kesibukan nih masih menyempatkan untuk membuat podcast juga, Dok. Ya. Kesibukan yang tengah dilakukan nih dalam mungkin kegiatan hari ini apa saja nih, Dok? Ya, ini kalau pagi itu sekarang ngantor di Fakultas Kedokteran dan Kesehatan ITS pagi sampai sore. Setelahnya itu saya praktek di Sidoarjo. Jadi rumahnya Manyar tapi prakteknya di Sidoarjo. Wah, gimana nih sobat hamilku? Dokter Fadli walaupun rumahnya jauh tetap bersemangat untuk melakukan praktek dan membagikan ilmunya kepada kita semua. Berarti untuk kali ini menjadi dosen juga ya, Dok, di Fakultas Kedokteran dan Kesehatan ITS. Ya, alhamdulillah yang kemarin kedokteran ITS itu sudah resmi berdiri, resmi launching, sudah ada 50 mahasiswa dan saya menjadi salah satu dosen pengajarnya. Baik, Dok. Kalau tempat prakteknya mungkin, Dok, di daerah mana spesifikasinya, Dok? Kalau yang praktek ada 2 rumah sakit. Yang pertama di Rumah Sakit Arofah Anwar Medika Sukodono. Yang kedua di Rumah Sakit Aisyah Siti Fatimah di Tulangan. Terus ada saya buka baru 1 bulan itu di praktek pribadi saya di Wonoayu, Sidoarjo. Keren sekali ya, ada 3 tempat praktik dan juga menjadi dosen di salah satu fakultas kedokteran yang ada di Surabaya. Baik, Dok, kita lanjut ke pembahasan kita pada podcast kali ini, yaitu mengenai mitos dan fakta terkait kehamilan. Oke. Dimana nih, Dok, kita tahu bahwa bunda-bunda hamilku di Indonesia ini beberapa masih ada yang kebingungan terkait mitos dan fakta yang beredar di luaran sana. Mungkin untuk memberikan kejelasan kepada bunda-bunda hamilku sekalian, kita bahas pada sesi podcast kali ini. Oke. Ya. Untuk yang pertama, yaitu mengenai air kelapa nih, Dok. Jadi di luar sana beredar kabar bahwa air kelapa ini dapat memutihkan kulit bayi nantinya, Dok. Apakah itu mitos atau fakta? Menurut saya mitos. Saya tidak pernah menjumpai literatur yang mengatakan bahwa air kelapa ini bisa membuat janinnya itu atau bayinya itu putih. Tidak ada bukti kandungan yang ada di air kelapa itu membuat kulit bayinya menjadi putih, ya. Dan kalau mengenai warna kulit, ya tergantung dari bawaan dari si ibu atau si bapak, ya. Jadi kalau ke faktor ayah dan ibunya putih, ya mungkin relatif akan bayinya putih. Kalau coklat ya akan menyesuaikan dengan orang tuanya.
itu faktor yang kuat ya. Tapi kalau apakah ada sesuatu yang bisa memutihkan? Tidak ada. Apakah ada obat kemudian dikonsumsi untuk memutihkan janin? Nggak ada juga. Jadi sama halnya dengan air kelapa. Mau diminum sedikit atau bahkan banyak 1 galon sehari ya sama. Tidak bisa membuat janinnya putih ya. Demikian. Oke deh. Begitu sobat Bunda Hamilku. Jadi air kelapa itu tidak mempengaruhi kulit dari janin. Masih terkait dengan makanan dan minuman nih dok. Ya. Nah, tadi terkait minuman untuk sekarang nih. Jadi ada kabar bahwa ibu hamil itu tidak boleh memakan makanan pedas karena dapat memicu kontraksi. Apakah itu mitos atau fakta dok? Mitos. Jadi makanan pedas itu tidak ada hubungannya dengan kontraksi atau kencang-kencang rasa sakit yang disebabkan oleh kontraksi dari rahim atau otot rahim. Tidak ada bukti ilmiah yang mengarah ke sana. Jadi kalau makanan pedas cenderung memang akan membuat mulas, membuat perutnya sakit, perut ibu menjadi sakit, terutama yang punya asam lambung. Itu tentu sudah punya asam lambung atau tukak lambung, sudah ada lukanya di lambung, hamil, udah hamil itu hormonnya ada peningkatan, hormon tertentu menyebabkan mual muntah, ditambahi makanan pedas ya lengkap, itu nanti perutnya bisa sakit. Tapi itu mulus-mulus, tidak menyebabkan kontraksi nanti sampai keguguran, bayinya mungkin lahir prematur, nggak ada mengarah ke sana. Jadi silahkan makan pedas, boleh ibu hamil makan pedas, tapi ya tetap secukupnya, jangan terlalu banyak, nanti mungkin berujung diare malahan ya. Oke, baik. Berarti sama nih seperti hal yang tadi ini terkait dengan makanan pedas yang mempengaruhi kontraksi, itu juga merupakan mitos yang beredar di luar sana. Baik. Tadi itu udah terkait dengan makanan dan minuman nih dok. Mungkin setelah ini itu terkait aktivitas dok. Nah, apakah untuk ibu hamil nih, jika mereka ingin melakukan olahraga, itu di luar sana itu lebih ada yang mengatakan bahwa ibu hamil dilarang untuk berolahraga nih dok. Itu bagaimana dok kejelasannya? Jadi olahraga itu boleh, tapi harus dilihat jenis-jenis olahraga yang dilakukan ibu hamil dan dilakukan pada trimester berapa. Olahraga itu diperbolehkan sifatnya ringan. Seperti apa? Kalau hamil awal itu silahkan bisa jalan. Jalan itu juga olahraga ya. Jalan 15-30 menit itu bagus. Sirkulasi darah bagus, metabolisme jadi bagus. Jadi janinnya nanti bisa bagus. Boleh kalau ibunya kuat. Jadi syaratnya olahraga pada ibu hamil, ibunya harus kuat, jangan dipaksa. Kalau misalkan nggak kuat dengan melakukan olahraga ya udah sebaiknya tidak olahraga ya. Kalaupun misalkan jogging hamil-hamil awal ya silahkan, boleh. Tapi nanti misalkan hamil yang sudah besar, nah itu nanti intensitasnya juga nanti tetap boleh dilakukan tapi dikurangi. Kemudian olahraga yang aman seperti misalkan senam, kan biasa ada senam-senam pada ibu hamil ya. Flyer-flyer di Instagram, di Facebook, itu kita bisa melihat acara senam ibu hamil. Terus apalagi kadang-kadang apa namanya yang baru itu Zumba pada ibu hamil ya, itu dibolehkan, silakan, asalkan tidak ada gerakan-gerakan yang membahayakan, yang memicu terjadinya kontraksi atau benturan perut ibu. Mungkin ada secara nggak langsung bisa menyebabkan benturan karena pergerakan dari olahraganya, jenis olahraganya. Misalkan ini ibunya terbiasa sebelum hamil dia
pencak silat atau karate atau bahkan kickboxing. Kalau demikian libur dulu. Nah, ini jenis olahraga yang tidak diperbolehkan karena bisa berisiko menciderai dari perut ibu. Itu berbahaya buat nanti bisa perdarahan sampai dengan janinnya itu bisa meninggal bahkan kalau terjadi perdarahan kan karena benturan ya. Jadi boleh olahraga ya. Jadi kembali lagi kesimpulannya boleh olahraga asal tahu kapan dan jenisnya apa. Sebaiknya tanyakan dulu ke dokternya. Dikonsultasikan dulu. Ya, saya biasa mau olahraga begini, boleh nggak dok? Saya mau olahraga begini, boleh nggak? Itu yang paling tepat. Oke, Ya. baik. Jadi begitu bunda-bunda hamilku, terkait dengan olahraga yang dilarang itu merupakan mitos. Bahkan dianjurkan dengan mungkin mengkonsultasikannya terlebih dahulu dengan dokter, dan juga intensitas dari olahraganya tersebut juga disesuaikan dengan trimester dari kehamilan dari proses kehamilan oleh bunda-bunda hamilku sekalian. Jadi untuk aktivitas olahraga tadi jadinya diperbolehkan ya dok ya? Diperbolehkan ya dengan catatan ya syarat dan ketentuan berlaku. Gitu. Catatannya syarat dan ketentuan berlaku. Terkait aktivitas lainnya nih dok yang mungkin juga masih dilakukan oleh ibu hamil itu terkait menyetir mobil dok. Jadi yang beredar menyetir mobil itu dilarang untuk ibu hamil. Apakah itu mitos atau fakta dok? Mitos ya. Jadi nggak ada pantangan atau larangan yang mengatakan ibu hamil nggak boleh nyetir mobil sendiri karena kan nggak ada risiko bahayanya ya, kecuali memang ada kecelakaan itu kan lain lagi, itu pasti berdampak pada ibu. Nah, tapi aktivitas menyetir ini nggak ada kaitannya dengan risiko komplikasi pada ibu dan juga risiko pada bayi. Aman ya, tidak ada catatan yang mengatakan menyetir mobil sendiri itu merugikan bagi ibu, nggak ada ya. Tetap ibu harus sebagaimana berkendara pada umumnya sebelum hamil ya tetap harus hati-hati ya. Istri saya aja kemarin hamil ya itu berangkat kerja sendiri ya. Apalagi saya juga kerja ya. Jadi boleh aman ya, pastinya hati-hati. Jadi itu hanya mitos. Ya. Baik. Jadi terkait dilarang untuk menyetir untuk ibu hamil itu adalah mitos. Dengan catatan juga nih untuk ibu hamilku sekalian, itu kalau menyetir itu memperhatikan juga keamanan dari janin dan juga diri sendiri. Jadi tetap memperhatikan keamanan agar tidak menimbulkan resiko dari kecelakaan dan juga resiko dari benturan pada perut dari ibu hamilku sekalian. Oke, baik. Kemudian nih dok, tadi terkait beberapa aktivitas. Nah, ada nih terkait USG dok. Nah, jadi ada yang mengatakan bahwa USG ini menyebabkan radiasi yang nantinya akan memberikan komplikasi pada ibu hamil. Terkait hal tersebut nih dok, mungkin penjelasannya itu bagaimana dok? Jadi USG pada kehamilan, alat USG itu aman ya. Berbeda dengan fotorongsen. Fotorongsen itu menghasilkan sinar radiasi yang khususnya pada kehamilan trimester awal itu relatif bisa berdampak kepada janin. Kalau USG itu sudah terbukti sinarnya itu aman, gelombangnya aman, bukan sinar, gelombangnya aman. Dibandingkan fotorongsen. Fotorongsen itu yang contohnya yang dibuat ibu kalau ada keluhan sesek itu di fotorongsen ya, dada atau fototoraks itu
itu dilakukan pada trimester awal ada kemungkinan berisiko, tapi biasanya dikasih pelindung di perut ibu pakai namanya apron ya dan sejenisnya biar paparan dari radiasi ketika fotoronsen itu diredam atau berkurang ya. Jadi kalau memang fotoronsen di trimester awal sesuai keperluan, kalau memang diperlukan untuk mendiagnosis karena urgent penting, itu boleh dilakukan dengan perlindungan perut ibu ya. Tapi kalau USG mau di trimester pertama, awal, kedua, ketiga itu sudah tersetting USG itu aman. Jadi justru wajib USG di trimester pertama kehamilan karena perlunya untuk tahu ini hamil dalam kandungan apa, di luar kandungan dan lain-lain, tahu kondisi janinnya. Jadi jangan takut. Ya mungkin ada memang pertanyaan ini karena banyak ibu hamil yang datang justru kontrol saat di trimester akhir. Jangan-jangan ini masuk takut radiasi USG. Padahal USG di trimester pertama pun aman ya. Tuh. Jadi malah dianjurkan ya dok untuk malah USG. Dianjurkan ya. Mungkin terkait intensitasnya ini dok. Berapa kali untuk USG jarak? Kalau USG ya. Kalau kontrol antenatal care itu kontrol kehamilan itu kalau versi terbaru dari Kementerian Kesehatan itu 6 kali kontrol. Nah, secara praktek sehari-hari prinsipnya kalau di saya praktek saya biar gampang mudah diingat ya. Kalau 6 kali itu masih agak sukar. 4 kali juga sukar. Biar gampang pantauannya lebih enak itu biasanya saya pakai tiap bulan. Ya, tiap bulan kontrol nggak apa-apa. Nanti di trimester ketiga lebih sering 2 minggu atau 1 minggu itu juga berdasar apa? Berdasarkan temuan apakah ada masalah pada ibu, apakah ada masalah pada bayi. Kalau ada masalah, intensitasnya malah tambah sering. Misalkan tensinya tinggi 160/110. Itu harus terpantau tiap minggu. Saya minta kontrol tiap minggu. Tapi kalau sejauh normal ya tiap 2 minggu nggak apa-apa. Oke, ya. Baik. Jadi untuk bunda-bunda hamilku sekalian ini itu dianjurkan untuk USG karena USG ini penting juga dok untuk memantau dari perkembangan janin. Perkembangan janinnya. Baik dok. Kemudian nih untuk pertanyaan berikutnya dok. Untuk ibu-ibu hamil nih kan ada beberapa yang juga setelah melahirkan selang beberapa bulan itu hamil lagi. Nah, dengan kondisi tersebut jadinya yang ibu hamil ini juga harus menyusui bayinya, namun di lain kondisi juga sedang hamil. Jadi mitos atau fakta kalau ibu hamil ini yang sedang menyusui itu tidak boleh dok, tidak boleh menyusui karena sedang hamil. Itu mitos atau fakta dok? Ya, ini tentu pertanyaan yang agak sukar. Mitos atau fakta. Kalau kasus ini terus terang saya juga dilema. Karena apa? Ya kan janin kan perlu asupan dari ibunya ya. Belum lagi nanti dibagi dengan bayinya ya yang masih kecil kurang dari 2 tahun ya. Kalau memang bayinya sudah berusia 6 bulan ya sebaiknya sudah di switch ke susu formula enggak apa-apa. Ya. Selagi masih trimester awal mungkin masih relatif aman ya. Tapi kalau sudah nanti trimester kedua, ketiga ini kan kalau misalkan ASI itu kan area puting susu ibu itu kan bisa merangsang bisa memicu keluarnya hormon oksitosin itu yang bisa menyebabkan kontraksi. Jadi ibu harus tahu risiko untuk terjadi
demikian. Makanya sebaiknya memang idealnya biar aman ya itu ya anaknya diatur. Makanya kalau sudah 2 tahun ke atas itu baru boleh hamil lagi. Kalau gitu bingung praktisnya. Terus sering itu bertanya dan saya jawab, wah itu ini memang sukar Bu ya, karena ini yang penting, yang apa bayinya juga penting. Tapi kalau sudah dapat ASI eksklusif air susu ibu 6 bulan ya sebaiknya nggak apa-apa dilepas pakai susu formula dan makanan pengganti ASI, pendamping ASI, makanan pendamping ASI. Jadi itu kalau di bawah 6 bulan itu yang sukar ya. Ya. Berarti begitu ya Dok. Jadi Ya. Untuk usia kehamilan yang masih masuk trimester pertama itu mungkin masih Ya. bisa mengimbangkan bisa dikit-dikit bisa kasih. Tapi kalau trimester 2 3 nanti bisa bisa ini lahir prematur, itu bisa rangsangan puting susu pada janin bisa memicu kontraksi, ada kenceng-kenceng nanti. Ya itu dilemanya di situ ya. Lumayan juga ya Dok. Jadi catatan juga untuk ibu-ibu bunda-bunda hamilku sekalian ini. Yang paling aman ini berarti menunggu sekitar bayi ini sudah memasuki menjadi adult. Iya, paling 2 tahun mungkin ya. Iya, 2 tahun baru ya. Untuk memaksimalkan sang anak yang sudah lahir dan juga janinnya nanti. Ya, ada yang baru lahiran terus jarak 2 bulan gitu datang ke saya lagi, Dok saya hamil lagi. Ya itu yang bingung itu. Waduh. Piye Bu, yang ininya penting, ini yang penting enggak kira-kira enggak kerepotan nanti ya. Kalau membesarkan lagi satu aja ini kok biasanya satu aja sudah repot sekali itu kalau. Nah itu nanti ibunya enggak fokus ketika membesarkan, ngurus 2 bayi sekaligus itu sukar ya. Baik. Jadi mungkin itu catatannya untuk bunda-bunda hamilku sekalian, untuk menjaga dan memaksimalkan dari anak dan juga sang bayi itu mungkin bisa diberikan jarak dari usia dari kehamilan yang bunda-bunda hamilku sekalian inginkan. Baik, kemudian nih Dok, tadi beberapa hal terkait aktivitas internal ya, terkait personality. Nah, di samping itu nih Dok, sebagai seorang perempuan, sebagai ibu-ibu, itu tetap ingin menjaga stylenya juga nih Dok. Mungkin yang walaupun hamil, yang sebelumnya mungkin ideal menjadi sedikit lebih terlihat buncit dan lain sebagainya. Namun ini style yang ada kabar bahwa akan mempengaruhi kehamilan itu terkait mewarnai rambut nih Dok. Jadi apakah benar untuk ibu hamil ini tidak boleh mewarnai rambut dikarenakan akan mempengaruhi dari janin tersebut Dok? Mungkin terkait kandungan atau apa yang ada di cat rambut tersebut. Ya, mengenai mewarnai rambut dan hal-hal yang berbau kosmetik, pengen dandan di area muka, pengen tampil cantik ya silahkan. Tapi semua itu harus dilihat komposisi. Prinsipnya boleh dandan cantik, mau disemir, itu sebetulnya prinsipnya boleh secara prinsip, asal tahu kandungan yang ada di dalamnya. Kalau kandungannya dibaca, misalkan kandungan ada kandungan yang membahayakan, misalkan potensi ada merkuri ya, ada zat-zat yang lain yang toksik terhadap janin, itu sebaiknya dihindari. Kadang produk kosmetik atau cat rambut itu seringkali ada tambahan-tambahan demikian. Dan di luar tulisannya itu kan mengandung ini ternyata ada merkurinya, ada temuan BPOM atau yang lain itu menemukan kandungan merkuri pada produk-produk
demikian. Jadi ibu-ibu juga harus hati-hati. Kalau mau dandan cantik kira-kira produknya ini terpercaya apa enggak? Jangan-jangan tidak ada label apa sertifikasinya yang keamanannya dari produknya ini saya belum terbukti produk ini aman, jauh dari produk zat-zat yang berbahaya seperti merkuri dan lain-lain. Kalau produk itu terpercaya dan mungkin kalau yang cat rambut tadi misalkan bahan-bahan yang alamiah, pewarna alamiah ya silahkan dipakai. Tapi kalau kandungannya tidak jelas atau tidak tahu sebaiknya dihindari dulu. Nanti setelah selesai itu boleh diwarna-warni silahkan ya. Gitu. Jadi begitu bunda-bunda hamilku sekalian, jika ingin tetap terlihat stylish dan lain sebagainya itu tetap memperhatikan dari kandungan atau komposisi dari kosmetik ataupun cat warna rambut yang digunakan, agar kita memperhatikan juga jika ada kandungan-kandungan toksik yang dapat menyebabkan pengaruh pada janin, itu sebaiknya dihindari dulu selama masa kehamilan. Nah, terkait toksik dan juga kandungan dari komponen luar nih dok, ada juga kabar yang mengatakan bahwa dan ini juga cukup sering beredar dok, untuk ibu hamil itu tidak boleh mendekat ke kucing karena bulunya itu ada bakteri atau kandungan yang mempengaruhi kehamilan. Itu penjelasannya bagaimana? Ya gini, jadi kucing itu dan hewan-hewan tertentu lainnya itu salah satu pembawa dari kuman tertentu. Misalkan kucing itu membawa kuman toxoplasma. Ya, itu bisa memicu kalau terinfeksi ibunya, bisa kadarnya terlalu tinggi, infeksinya bisa berisiko keguguran dan bahkan bisa berujung pada kecacatan kalau janinnya tumbuh masih hidup. Nah, bukan berarti kucingnya ini semuanya dihindari. Boleh dekat dengan kucing, tapi kucingnya yang sudah aman, sudah tervaksin, kucingnya sudah divaksin, dibawa ke dokter hewan, sudah dapat perlindungan, sudah dipastikan aman, itu silahkan. Tapi kalau ibu ini ada hamil kemudian ada kucing tapi itu sifatnya kucing liar, nah itu tingkat keamanannya lain dibandingkan kucing peliharaan yang sudah divaksin, itu relatif lebih aman meskipun tidak 100% tapi relatif lebih aman. Kalau kucing liar itu kita tidak bisa meragukan ini kucingnya aman enggak dari kuman-kuman tadi. Nah, itu makanya juga harus menjaga jarak karena keguguran itu salah satunya penyebabnya tadi ya, infeksi dari toxoplasma. Makanya pasien yang keguguran berulang datang ke saya, keguguran sekali, 2 kali, 3 kali dan seterusnya, itu kalau misalkan mau itu bisa saya jelaskan. Kalau yang kegugurannya 2 kali itu saya minta untuk diperiksakan toxoplasma dan kawan-kawan, pemeriksaan TORCH. Tidak hanya toxoplasma, itu dilihat kadar imunoglobulin IgM, IgG dari kuman-kuman tadi. Nanti bisa kebaca ini ibunya sedang terinfeksi, dalam infeksi, atau ini ada antibodi, ini kemungkinan terinfeksi lama, itu bisa kebaca dari situ. Ya, itu nanti kalau ketemu nilai yang mengarah pada infeksi yang saat ini mungkin bisa diterapi, tapi kalau infeksi yang lama relatif aman. Ya. Baik, berarti terkait dengan mendekat ke kucing atau berinteraksi dengan kucing yang dimana kekhawatirannya itu bulu-bulunya ada bakteri dan lain sebagainya, itu juga memperlihatkan lagi jika bunda-bunda hamilku sekalian
memelihara kucing nih di rumah karena senang dengan kucing, itu terkait kucing peliharaan itu relatif lebih aman dikarenakan kita sendiri juga sudah memberikan dan melakukan sebuah pencegahan pada kucingnya, memberikan vaksin, menjaga kebersihannya dan keamanannya juga. Namun terkait kucing liar ya dok tadi itu perlu diwaspadai karena kita tidak tahu kuman-kuman apa yang dibawa oleh kucing ini. Ya, betul. Yang terakhir nih dok, yang sebuah statement yang juga cukup banyak beredar di luar sana, itu terkait nanas nih dok. Di luar sana itu berpendapat bahwa nanas ini dapat menyebabkan keguguran. Itu apakah mitos atau fakta dok? Ini mitos ya. Di nanas itu ada kandungan zat, saya lupa namanya ya, zatnya itu depannya B. Coba nanti dicari ya. Itu kandungannya itu di nanas memang kalau dalam dosis yang banyak itu bisa berpotensi untuk menimbulkan kontraksi. Tapi kalau memang kadarnya sedikit, makanannya sedikit ya, seiris 2 iris. Kalau mungkin sampai 6 buah nanas itu kan ya jelas saya nggak hamil aja perut bisa panas ya. Jadi apalagi yang hamil. Jadi boleh nanas itu dimakan tapi secukupnya. Jadi makanan-makanan tertentu itu memang tidak dibolehkan makan dalam dosis yang besar ya, karena bisa berdampak memang. Tapi untuk dosis yang kecil, nanas ini masuk kategori yang aman, nggak masalah ya. Nanti kasihan ini yang jualan nanas nggak laku. Ya. Itu kayak kopi itu ya. Itu saya bahas kopi. Sering kan bertanya itu kopi. Kok nggak boleh ya ibu hamil minum kopi? Boleh kalau dosisnya tidak kebanyakan ya. Jadi tidak melebihi 200 mg dosis kafein. Kafein yang dilihat bukan kopinya. Di kemasannya dilihat kira-kira nanti yang diminum ini nanti berapa miligram. Nah itu kalau tipsnya istri saya itu kalau minum 1,5 cangkir kecil, lebih dari itu nggak boleh. Nah itu ada yang demikian sifatnya. Makanan-makanan, minuman di sini nggak boleh. Tapi ternyata boleh dengan catatan khusus tadi, nggak boleh banyak. Ya malah kasihan yang suka nanas terus nanas itu vitaminnya juga ada loh. Jadi tidak hanya yang disebut berbahaya tadi, tapi hal-hal positif di nanas itu juga ada. Itu harus dimanfaatkan. Iya, itu. Baik, berarti tadi itu kesimpulannya terkait makanan dan minuman ini juga diperhatikan komposisinya dan juga kandungannya, serta jika untuk beberapa makanan dan minuman itu kadarnya juga diperhatikan ya dok, agar tidak berlebihan sehingga menimbulkan kontraksi dan juga gangguan-gangguan lainnya yang berdampak pada kehamilan dari bunda-bunda hamilku sekalian. Iya, baik dok. Betul. Sebenarnya masih banyak nih dok mungkin yang beredar di luar sana. Namun dari penjelasan tadi sudah membantu dari bunda-bunda hamilku sekalian terkait kehamilan, terkait juga fakta dan mitos yang sudah dijelaskan oleh Dr. Sony tadi terkait kejelasannya, sehingga bunda-bunda hamilku sekalian yang masih kebingungan tadi itu sudah mendapatkan penjelasan dan arahan yang langsung dari sumbernya, yaitu Dr. Sony Fadli, spesialis obstetri dan ginekologi. Baik, terima kasih banyak dok atas terima kasih ya. Nanti kita akan bahas lagi pembahasan terkait kehamilan lainnya yang dapat memberikan informasi tambahan untuk bunda-bunda hamilku ID. Iya, terima kasih banyak juga para audien ibu-ibu semuanya. Baik.
Saya Natania Cahaya Ramadona pamit undur diri apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Semoga informasi tadinya bermanfaat untuk bunda-bunda hamilku sekalian. Baik, terima kasih bunda-bunda hamilku sekalian. Sampai bertemu di pembahasan terkait kehamilan lainnya. Salam Hamilku ID, platform pilihan ibu hamil Indonesia.